Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Eva Hidayati dari MAN 1 Kota Malang. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menampilkan karya dari murid saya, hasil pembelajaran berdiferensiasi pada materi hidrokarbon. Bagian 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarifah dari kelas 11D. Di sini saya akan menanyakan beberapa orang tentang proses pengolahan minyak bumi. Ayo kita tanyakan ke orang-orang. Hai Kak, perkenalkan nama saya Zeva, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Baik, namanya Kak siapa ya Kak? Oh, nama saya Akila Hervian dari kelas 11D. Raffi Kak, Dari kelas mana, Kak? 11D. Perkenalkan, saya Ramang Lindung Hamdani dari kelas 11D. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarifah dari kelas 11D. Namaku Muhammad Al-Zakir Ramadan Riser dari kelas 11D. Aku Hairun Saana dari kelas 11D. Jadi perkenalkan, namaku Damar Masya Iqbar dari kelas 11D. Kakak tahu nggak tentang proses pengolahan minyak bumi? Tahu beberapa, cuman distilasi. Taunya proses cracking Kak. Kebetulan saya habis baca satu nih. Proses ketiga dari pengolahan minyak bumi sendiri itu namanya proses reforming. Kalian tahu sih Kak kayak tentang proses polimerasi dan alkilasi? Tahu sih tapi sedikit. Apa Kak? Proses treating. Proses pengolahan minyak bumi yang aku tahu itu proses blending. Proses distilasi itu apa sih Kak? Jadi proses distilasi itu proses pemisahan fraksi-fraksi di dalam minyak bumi. Nah, proses ini tergantung akan tingkat titik didihnya. Buat titik didih yang paling rendah itu, dia bakalan menguap dan dengan contoh gas LPG. Buat tingkat didih yang paling tinggi, dia bakalan mengendap di bawah seperti oli. Cracking merupakan proses pengolahan minyak bumi yang bertujuan untuk memecah molekul-molekul senyawa hidrokarbon menjadi molekul yang lebih kecil. Proses ini biasa juga disebut dengan proses refinery. Nah, proses reforming ini adalah proses pengubahan struktur pada suatu molekul fraksi yang memiliki mutu yang buruk menjadi suatu molekul fraksi yang memiliki mutu yang lebih baik. Nah, karena proses reforming ini bertujuan untuk mengubah struktur daripada molekul fraksi, proses ini juga dapat disebut dengan proses isomerasi. Kayak proses alkilasi itu kayak proses menambah jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut jadi lebih panjang dan bercabang. Sama biasanya di proses itu tuh kayak menggunakan katalis, contohnya seperti HCl, asam sulfat atau ya kayak asam lewes gitu kan. Terus kalau proses polimerasi itu kayak proses penggabungan antara molekul-molekul kecil jadi molekul-molekul yang lebih besar sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih besar dan mutu dari produk akhir fraksi tersebut menjadi lebih baik. Treating adalah pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terdapat dalam proses pengolahan. Nah, bahan-bahan yang dihilangkan antara lain pertama ada bau tidak sedap, kedua ada lumpur, yang ketiga ada parafin, dan keempat ada warna, kelima ada aspal, dan yang keenam dan terakhir ada belerang. Blending itu proses tahapan akhir dalam pengolahan minyak bumi. Nah, blending sendiri adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan zat-zat aktif ke dalam minyak bumi. Zat-zat aktif itu contohnya apa Kak? Contohnya ada TEL, tetraethyl. Jadi pertanyaan buat kakak itu kan proses pengolahan minyak bumi ini kan rumit kan kak. Nah jadi gimana sih kak cara memanfaatkan minyak bumi ini secara baik dan benar gitu kak kalau menurut kakak? Nah, jadi cara untuk menghemat penggunaan minyak bumi ini kan sebenarnya ada banyak. Cuma beberapa di antaranya sudah aku terapkan ke kehidupanku itu kayak yang pertama itu kalau kita misal lagi bepergian itu apabila dekat kita bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Nah, selanjutnya itu kita juga bisa bepergian menggunakan kendaraan umum. Jadi di situ kita lebih menghemat bensin. Kalau kita keluar sendiri-sendiri kan kalau jumlah rakyat Indonesia ada 200 juta, berarti ada 200 juta kendaraan yang menggunakan minyak bumi. Nah, ini tuh sangat membuat polusi sangat banyak sehingga bisa tercemar udaranya. Nah, jadi alternatifnya kita bisa menggunakan kendaraan umum. Nah, sebenarnya cara kita melakukan ini menghemat minyak bumi ini juga masuk ke dalam aspek moderasi beragama, yaitu indikator
kita juga bisa memoderasikan diri terhadap lingkungan. Jadi kita tidak hanya dapat melakukan moderasi terhadap manusia, tapi kita juga dapat melakukan moderasi terhadap lingkungan. Jadi dari yang kegiatan-kegiatan yang tadi kakak sebutkan tuh bisa dilakukan sama semua orang ya kak? Iya, insya Allah apabila kita udah mau niat dari dalam hati kita insya Allah bisa melaksanakannya. Terima kasih ya kak. Ya, sama-sama.